Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penggunaan AAS, Absorption Atomic Spectrometry, dalam analisis senyawa organoarsenik. Untuk tim kelompok 2 terdiri atas saya sendiri, Anggi Yuktikula, dan rekan saya Bintang Andira. Yang pertama, konten dari presentasi AAS ini, yang pertama kita membahas definisi AAS, apa itu Absorption Atomic Spectrometry. Lalu yang kedua kita membahas jenis-jenis AAS. Yang ketiga kita membahas penggunaan AAS. Yang keempat kita membahas jurnal Organoarsenic Compound in Water Samples, The Problem of Hydride Generation Atomic Absorption Spectroscopic Method. Apa itu Absorption Atomic Spectrometry atau AAS? AAS adalah sebuah alat instrumen analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur atau atom logam dalam sebuah larutan sampel. Biasanya bisa sampai skala ppm bahkan ppb. Lalu untuk prinsip kerjanya, molekul sampel akan menjadi hydride gas yang mudah menguap dan diatomisasi dalam nyala api, dan diukur absorpsi cahayanya pada panjang gelombang tertentu. Jenis-jenis AAS, yang pertama flame AAS atau FAAS. Flame AAS ini menggunakan nyala api untuk proses atomisasinya. Lalu yang kedua adalah Graphite Furnace AAS atau GFAAS, menggunakan tabung grafit untuk proses pemanasan. Dan yang ketiga adalah Hydride Generation AAS atau HGAAS, menghasilkan hydride untuk atomisasinya. Dan yang terakhir 4, Cold Vapor AAS atau CVAAS, digunakan khusus untuk bahan komponen merkuri. Untuk penggunaan AAS digunakan untuk yang pertama menguji air, termasuk air limbah, lalu sampel lingkungan seperti tanah, udara. Selanjutnya digunakan untuk menguji logam berat dalam makanan dan minuman. Dan AAS juga digunakan untuk analisis di beberapa industri minyak dan bahan bakar. Lalu kita akan membahas fokus penelitian dalam jurnal yang kami ambil. Jurnal yang kami ambil berjudul Organoarsenic Compound in Water Samples, The Problem of Hydride Generation Atomic Absorption Spectroscopic Method. Di jurnal ini dijelaskan bahwa HGAAS digunakan untuk menentukan total arsenik. Teknik ini mengandalkan pembentukan arsina ASH3 melalui reaksi reduksi. Untuk prinsip kerja HGAAS dalam jurnal ini melibatkan pengubahan arsenik menjadi bentuk volatil arsina melalui reduksi kimia dengan bahan NaBH4. Lalu arsina kemudian diukur menggunakan spektrometer serapan atom. Dan sampel yang dianalisis dalam jurnal ini adalah senyawa organoarsenik. Yang pertama, dimethyl arsenic acid atau disingkat dengan DMAA. Lalu yang kedua, phenyl arsenic acid atau PA. Dan yang terakhir, p-arsenilic acid atau disingkat dengan PAA. Berikut adalah tampilan jurnal yang kami gunakan untuk dalam presentasi ini. Selanjutnya, mengapa AAS digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama, AAS memiliki sensitivitas yang tinggi untuk komponen bahan arsenik. Yang kedua, kemampuan deteksi pada konsentrasi yang cukup rendah, bisa kurang dari 0,001 mg per liter.
Lalu yang ketiga, kemampuan analisis berbagai bentuk arsenik, baik arsenik yang organik maupun arsenik yang anorganik. Jenis AS yang digunakan dalam jurnal ini seperti yang disebutkan tadi, yaitu Hydride Generation AAS atau disingkat dengan HGAAS. Berikut adalah bagian-bagian AAS, dapat dilihat dalam slide. Ini adalah skema gambar alat AAS yang saya tampilkan. Selanjutnya, dalam skema tersebut terlihat bagian-bagian komponen dari AAS. Yang pertama, sumber cahaya. Sumber cahayanya menggunakan lampu khusus untuk logam-logam target tertentu, menyesuaikan dengan logam target yang diuji. Lalu yang kedua ada atomizer. Atomizer ini nyala api, bisa berupa nyala api, tungku grafit, atau hydride generator. Lalu yang ketiga ada monokromator. Monokromator ini untuk memilih panjang gelombang tertentu. Lalu yang keempat ada detektor. Detektor ini berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya yang diserap. Dan yang terakhir nanti ada komputer untuk pemrosesan data absorpsi yang didapatkan. Ya, ini yang saya sebutkan tadi komponen utama untuk instrumen AAS: sumber cahaya, atomizer, monokromator, detektor, dan komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bintang, untuk cara kerja HGAAS. Baik, terima kasih. Kemudian cara kerja dari Hydride Generation AAS. Step pertama yaitu melakukan preparasi sampel. Step kedua melakukan atomisasi, dan step ketiga melakukan pengukuran. Kemudian yang terakhir adalah final atau pengambilan data. Dapat dilihat pada diagram alir yang dimulai dengan menyiapkan larutan standar, kemudian melakukan injeksi ke sistem FIAS. Setelah itu mengukur absorbansi untuk setiap standar, kemudian membuat kurva kalibrasi. Setelah itu mempersiapkan larutan sampel, kemudian melakukan injeksi sampel ke FIAS. Setelah itu membandingkan absorbansi dengan menggunakan kurva. Setelah itu menghitung konsentrasi arsenik dan selesai. Selanjutnya adalah cara kerja eksperimental dalam jurnal. Prosedur penelitian dalam jurnal, step pertama itu adalah melakukan reduksi dari AS5 ke AS3. Kemudian step kedua adalah melakukan atomisasi menuju ke FIAS. Step ketiga kemudian melakukan kalibrasi dengan standar. Kemudian yang terakhir adalah final atau pengambilan data. Eksperimental dalam jurnal, yang pertama adalah melakukan pembuatan larutan standar untuk menyiapkan larutan stok. Setelah itu melakukan pengenceran hingga konsentrasi standar. Kemudian melakukan persiapan sampel, kemudian menambahkan 2,5 mili HCl. Setelah itu menambahkan NaBH4 sebanyak 0,2%. Setelah selesai, kemudian dibiarkan selama semalaman pada suhu kamar. Setelah dibiarkan selama semalaman pada suhu kamar, kemudian melakukan pengukuran dengan menggunakan alat AAS. Setelah itu dilakukan injeksi ke sistem FIAS. Kemudian melakukan produksi arsina, yang kemudian arsina akan dialirkan ke sel kuarsa. Setelah itu ukur absorbansi di 193,7 nanometer. Adapun hasil analisis dalam jurnal, terdapat 3 hasil analisis. Hasil analisis yang pertama untuk DMAA, yaitu limit deteksinya di atas 9,5 mikrogram. Kemudian untuk respon arsenik yaitu 10%. Kemudian untuk efisiensi hidrida yaitu rendah karena struktur senyawa. Kemudian hasil analisis kedua yaitu untuk PA, limit deteksi 0,3 mikrogram. Untuk respon arsenik 76% dan hasil linear sesuai dengan konsentrasi. Hasil analisis ketiga untuk PAA. Respon arsenik bervariasi 17-81%. Kemudian tidak memenuhi kriteria analisis kuantitatif karena non-linearitas. Faktor yang mempengaruhi hasil, yang pertama struktur senyawa organoarsenik, yang kedua konsentrasi reagen reduksi NaBH4, yang ketiga efisiensi hidrida.
Kesimpulan jurnal, hydride generation AS efektif untuk senyawa seperti PA, efisiensi rendah untuk DMA dan PAA, dan yang terakhir perlu otomisasi prosedur untuk hasil yang lebih akurat. Kelebihan yang pertama, deteksi yang sangat sensitif, kemudian kapasitas analisis berbagai logam, cepat dan akurat, biaya relatif rendah dibanding metode lain, seperti ICP-MS. Untuk kekurangan, yang pertama keterbatasan pada beberapa senyawa, seperti non-hibrida. Yang kedua, membutuhkan kalibrasi yang lebih teliti, dan yang ketiga, sensitivitas dipengaruhi oleh matriks sampel. Untuk referensi jurnal dapat dilihat pada slide. Saran perbaikan penelitian dalam jurnal. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu optimasi reagen dan kondisi reaksi. Yang kedua, kombinasi dengan teknik lain, misalnya HPLC. Yang ketiga, studi tambahan senyawa organoarsenik yang lebih kompleks. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.